Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Selamat siang. Selamat bergabung di siang hari ini di tengah kesibukan yang sangat padat. Saya ucapkan terima kasih telah hadir di webinar kita untuk belajar bersama, berbagi, sharing pengalaman dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Okta Arbati Rawina yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini hingga akhir nanti. Baiklah, pada webinar kali ini kita akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di PMM, dan tema webinar kita pada hari ini ialah bergerak bersama PMM merayakan Merdeka Belajar, terutama pada fitur-fitur yang terbaru yang ada di PMM pada saat ini. Untuk lebih efisien, agar waktu lebih efisien, untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baiklah, pembicara kita pada siang hari ini ada dua narasumber, ada dua teman belajar. Yang pertama adalah Ibu Fitri Yunita dari Kabupaten Barito Utara, tepatnya mengajar di SMP Negeri 1 Muara Teweh, Ibu. SMP Negeri 1 Muara Teweh. Dan yang kedua itu ada Ibu Winda Medianti. Beliau adalah guru SMP mengajar bahasa Inggris di SMP 3 Tamiang Layang. Untuk lebih efisien dan agar kita bisa belajar bersama dan berinteraksi, selanjutnya saya serahkan ke pembicara yang pertama, kepada Ibu Fitria Yunita untuk memulai kegiatan hari ini. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Okta atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang luar biasa bersemangat untuk belajar bersama kami pada siang hari ini. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Fitria Yunita, guru di SMP Negeri 1 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. Dan kebetulan kami bertiga ini merupakan penggerak terpilih ya Bu Okta ya. Jadi kami adalah penggerak terpilih oleh PMM mewakili ribuan guru yang ada di Kalimantan Tengah ya untuk menjadi penggerak komunitas di PMM. Nah, jadi kami bertiga diberikan tugas untuk melakukan berbagai sosialisasi dan penimbasan terkait fitur-fitur baru yang ada di PMM. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu, kami berbagi informasi kali ini. Saya share screen. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah muncul Bu? Belum terlihat Bu. Belum terlihat. Proses Sudah terlihat. Ya, baru terlihat. Iya, baik, izin ya Bapak Ibu untuk sedikit memperkenalkan ada fitur-fitur baru di PMM ya Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah tahu nih ada fitur refleksi kompetensi di PMM? Mungkin bisa dijawab. Selamat sore Bu. Ya, silakan Bapak. Apakah sudah mengenal fitur ini Bapak? Ya, baik, terima kasih Bu. Yang pertama saya ucapkan selamat sore dan salam kenal Bu. Saya dari SMP Negeri 2 Mentaya Hilir Utara di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan saya tadi mengetahui informasi ini karena saya juga berteman di Ibu di Facebook. Oh iya. Untuk screenshot untuk lewat barcode yang sudah ada. Dan untuk terkait pertanyaan Ibu yang berkaitan dengan fitur ini,
saya pernah membuka itu, dan kebetulan karena saya guru honorer, itu tidak bisa diakses dan di situ dituliskan hanya untuk PNS. Nah, pertanyaan saya ini, apakah fitur ini memang nanti hanya dikhususkan untuk yang PNS, guru-guru PNS, atau memang nanti ada persebaran ke yang guru honorer juga? Demikian, Bu. Iya, baik, luar biasa. Saking semangatnya ya Bapak sudah membuka PMM dan melihat fitur ini. Baik, Bapak nanti ditahan dulu ya, Bapak nanti akan ada jawabannya oleh teman-teman bertiga kami di sini akan sama-sama memberikan sedikit pencerahan kepada Bapak Ibu. Ya, baik. Tadi Bapak sudah tahu ya ada fitur refleksi kompetensi di PMM ya. Ya. Iya. Jadi sebenarnya apa sih fungsi dari fitur refleksi ini? Ini kadang kan kita sering mengkritik murid ya, kita mengkritik murid, kita memberikan komentar atas tugas-tugas murid, tapi pernahkah kita melakukan refleksi ya, atau mengukur sejauh mana sih sebenarnya kompetensi kita sebagai guru? Layak nggak sih kita menyandang status sebagai guru gitu? Saya sudah mengeksplor fitur ini dan dari keempat kompetensi itu memang sepertinya masih banyak hal yang perlu saya perbaiki. Jadi Bapak Ibu, fitur ini mengajak kita semua untuk sama-sama bercermin gitu loh, bercermin, berefleksi, sudah 20 tahun masa kerja saya ini sebenarnya seperti apa sih kompetensi saya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya tujuannya ya Bapak Ibu ya. Ya, terkait kelebihan, kekurangan, dan keempat kompetensi kita sebagai guru. Ya, jadi PMM itu meluncurkan sebuah fitur yang namanya refleksi kompetensi ya, fungsinya untuk melakukan refleksi dan umpan balik masing-masing guru. Jadi ini yang tahu hanya kita aja ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mengeksplor fitur ini, bagaimana hasilnya, nilainya seperti apa, apakah level 1, 2, 3, sampai 5, itu nanti yang tahu hanya kita saja gitu. Dan boleh deh nanti sambil acara ini berlangsung Bapak Ibu boleh sambil dibuka PMM-nya, sambil dicek apakah fitur ini sudah muncul. Nah, karena tadi Bapak menceritakan bahwa fiturnya muncul tapi beliau tidak bisa mengakses. Nah, nanti bisa kita eksplor sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi seorang guru itu kan ada 4 ya, ada pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Dan setelah mengeksplor kompetensi, refleksi kompetensi ini, saya merasa wah ternyata selama ini banyak hal yang kurang pada diri saya. Saya menganggap saya sudah cukup nih, sudah cukup mahir, sudah profesional ya, sudah bersertifikat guru, bersertifikasi gitu. Tapi ternyata ketika melakukan refleksi ini banyak hal yang perlu diperbaiki dari diri saya. Oke, jadi ada 4 poin ya Bapak Ibu di refleksi kompetensi. Nanti ada 4 jenis pertanyaan ya, tergantung nanti Bapak Ibu pilihnya yang mana, mau yang pedagogik nanti akan muncul ada beberapa pertanyaan terkait kemampuan pedagogik, kemudian ada topik kepribadian, kemudian sosial, dan juga profesional. Nanti kita bisa sama-sama eksplor seperti apa ya Bapak Ibu. Nah, kenapa sih kita harus melakukan refleksi ya? Yang pasti kalau saya pribadi sih saya ingin, ini karena fitur baru ya, saya baru terbuka mata saya bahwa ternyata kekurangan saya itu banyak. Ternyata selama ini saya sombong gitu, udah merasa masa kerja saya sudah lebih dari 10 tahun dan sudah merasa profesional gitu, ternyata ketika diuji banyak hal yang perlu saya perbaiki lagi, dan itu menjadi sebuah momen di mana saya harus tahu diri ya, saya tidak boleh menuntut murid-murid saya sempurna, sementara diri saya sendiri juga banyak kekurangan, terutama dari segi profesionalitas sebagai guru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah mengeksplor refleksi kompetensi nanti akan mendapatkan rekomendasi belajar yang relevan. Nanti jika di poin 1 sampai 5 itu Bapak dan Ibu memperoleh poin 2 misalnya, itu nanti akan diarahkan untuk mengakses topik pelatihan atau rekomendasi belajar yang sesuai. Di poin mana Bapak Ibu itu kurangnya di mana gitu. Jadi kita nanti diarahkan. Jadi ini nggak bisa bohong sih kayaknya, karena ketika saya menjawab tuh saya jawab apa adanya saja. Ketika ada pertanyaan bahwa apakah Bapak Ibu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, karena saya merasa tidak melakukan ya saya jawab jarang gitu, dan itu nggak bisa dibohongin, ternyata hasilnya itu merupakan kesimpulan dari jawaban kita tadi ya Bapak Ibu.
Jadi bisa dilakukan sambil santai katanya. Benar tadi ketika saya mengakses fitur ini saya sambil duduk-duduk aja sambil ngemil gitu, sambil membaca karena pertanyaan yang dilontarkan juga tidak terlalu sulit. Sejauh mana sih pengalaman kita selama ini sebagai guru? Baiklah Bapak Ibu, jadi nanti ketika Bapak Ibu mengakses fitur refleksi kompetensi ini, itu nanti di bagian berandanya itu ada profil kita ya, semacam profil, nama lengkap, kemudian pangkat dan golongan kayaknya, tidak salah ya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil cek juga apakah itu sudah sesuai, jika belum sesuai nanti akan diarahkan untuk perbaikan. Selanjutnya ini karena soalnya lumayan panjang ya, lumayan panjang dan perlu konsentrasi, jadi usahakan ketika menjawab soal-soal yang ada di refleksi kompetensi itu Bapak Ibu memang dalam keadaan yang santai gitu, tidak terburu-buru, tidak sedang melakukan suatu pekerjaan lain yang memerlukan konsentrasi juga gitu. Jadi supaya hasilnya tuh nanti memang benar-benar menggambarkan kompetensi Bapak Ibu. Kemudian jawablah sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah membohongi diri sendiri ya. Kalau memang tidak ya jawab saja tidak, gitu ya Bapak Ibu. Nah nanti untuk cara pemanfaatannya atau explore fiturnya nanti kita akan dipandu oleh Ibu Winda ya. Halo Bu Winda. Halo Ibu Fitria, monitor. Baik, nah jadi Bapak Ibu nanti kita akan sama-sama mengeksplor fitur refleksi kompetensi ini bersama Ibu Winda. Yang pasti Bapak Ibu jika saat ini join di kegiatan ini menggunakan 2 perangkat, mungkin bisa ya satu perangkatnya digunakan untuk membuka dulu refleksi kompetensinya ini, dan jika ada hal-hal yang mungkin membingungkan nanti boleh langsung ditanyakan. Tadi sudah ada pertanyaan nih dari Pak, mohon maaf tadi saya lupa Bapak siapa tadi di awal ya. Kita nanti akan cari tahu jawabannya ketika kita mengeksplor sama-sama. Oke Bu Okta, mungkin dari saya pengantarnya itu saja dulu ya. Jika nanti Bapak Ibu memiliki pertanyaan itu bisa di kolom chat atau bisa raise hand deh. Baik, saya kembalikan ke Bu Okta, silakan Bu. Terima kasih Bu Fitri. Mungkin langsung saja ya kita ke Bu Winda untuk eksplor lebih jauh tentang fitur refleksi kompetensi, dan bisa mencoba juga nih Bapak Ibu langsung nih scroll di ponselnya atau laptopnya untuk langsung membuka, jadi kita bisa belajar bersama, tahu bersama gimana sih, apa sih isinya refleksi kompetensi itu. Bu Winda, sudah siap? Oke, terima kasih. Saya izin share kalau begitu ya. Izin share screen. Bentar ya. Oke, apakah sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu? Sudah Bu? Jelas. Ya. Baik, jadi saat Bapak dan Ibu ingin masuk ke platform Merdeka Mengajar, pastinya Bapak dan Ibu memerlukan akun Belajar ID ya. Jadi untuk masuk ke sini, Bapak dan Ibu harus menyiapkan akun Belajar ID-nya terlebih dahulu dan juga passwordnya. Nah ini adalah halaman PMM. Seperti yang bisa kita lihat, refleksi kompetensi itu berada di bagian pengembangan diri. Nah, kalau kita buka lewat laptop nih, kita bisa melihat di sini ada beberapa fiturnya ya. Ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, pengelolaan kinerja. Nah, sebagaimana yang disampaikan pada waktu pengimbasan kepada penggerak komunitas terpilih tempo hari, fitur ini untuk saat ini baru bisa diakses oleh guru ASN seperti itu ya. Jadi mohon maaf untuk Bapak dan Ibu guru mungkin yang ada di sini yang P3K atau misalkan guru honorer. Saya juga dulu guru honorer Bapak dan Ibu. Jadi untuk saat ini masih belum dibuka aksesnya. Akan tetapi kalau ingin belajar bersama itu tidak masalah, karena nanti ketika fitur ini sudah terbuka untuk semua, maka Bapak dan Ibu sudah lebih duluan mendapat ilmunya. Oke, saya coba masuk. Di sini saya sudah di beranda fitur
refleksi. Jadi di sini kenalan dengan refleksi kompetensi. Kita bisa klik di sini kalau Bapak dan Ibu ingin masuk seperti itu. Nah, nanti dia akan diarahkan ke sini. Apakah kelihatan Bapak dan Ibu? Boleh bantu respon ya kalau terlihat di layar ya. Ya, tentang refleksi. Ya, tentang refleksi kompetensi. Nah, jadi kita boleh nih, saya putar dulu ya. Halo, Bu Winda. Halo, ya. Apakah terdengar suaranya? Saya sedang memutar ini tadi videonya. Apakah terdengar suaranya? Tidak dengar, Bu. Tidak terdengar, Bu. Kedengaran ya. Oke. Oke, baiklah. Mungkin bisa saya lanjutkan dengan ini saja ya. Saya kira tadi suaranya terdengar. Nah, baik. Jadi kita bisa mengerjakan fitur refleksi ini apabila Bapak dan Ibu berstatus guru ASN sebelum tanggal 31 Januari 2024. Jadi mari mulai dari sekarang saja ya. Karena kalau banyak yang membuka kemungkinan akan kesulitan membuka karena banyak yang sedang mengaksesnya, jadi bisa dari sekarang. Dan ini adalah hasil refleksi saya Bapak dan Ibu. Nah, karena saya pada saat ini berada pada jenjang jabatan ahli muda, maka level minimum saya di level 3. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Fitria tadi, kita menjawab atau mengerjakan refleksi itu pada saat dimana kita sedang santai gitu ya, dan tidak ada pekerjaan lain yang harus meminta perhatian atau fokus kita, sehingga kita bisa mengerjakannya dengan rileks. Nah, kemudian di sini hasil dari refleksi saya untuk kompetensi pedagogik itu sesuai level minimumnya saya sudah baik. Kemudian untuk level kepribadian, ternyata level saya tuh di bawah level minimum yaitu 3 dan di sini level saya 2 gitu. Sehingga di sini notifikasinya perlu ditingkatkan. Kemudian ada 2 kompetensi saya yang sudah baik yaitu pedagogik dan sosial, dan 2 kompetensi yang perlu ditingkatkan yaitu kepribadian dan profesional. Nah, karena saya menjawabnya waktu itu seperti Ibu Fitria bilang, kita jujur dengan diri sendiri, sehingga saya juga menjawabnya dengan jujur, dan inilah hasilnya. Nah, karena saya tidak akan fokus ke ini, ke kompetensi yang sudah baik ya. Nah, seperti ini. Di indikatornya, indikator 3.1 untuk kompetensi sosial sudah baik. Nah, kemudian di indikator 3.2, indikator 3.3, sehingga saya tidak akan ke kompetensi tersebut. Mari saya ajak Bapak dan Ibu sama-sama belajar dari refleksi saya ya. Nah, di kepribadian, kompetensi kepribadian adalah kepribadian yang berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan peserta didik. Nah, di indikator 2.1 nih, kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Nah, perlu ditingkatkan. Ikuti pembelajaran. Bapak dan Ibu boleh memilih atau mengklik di sini. Indikator 2.1 ini, tingkatkan capaian dengan mengikuti pembelajaran yang relevan, tepat sasaran, dan disusun untuk Anda. Jadi kalau di sini ada 2 nih pilihan. Kemudian kalau saya coba klik, nanti saya akan diarahkan ke ini, ragam pelatihan mengenai kematangan moral, emosi, dan spiritual
untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Nanti ada modulnya. Modulnya ini bisa dibuka dari pelatihan mandiri. Ini dari pelatihan mandiri. 90 menit waktu yang diperlukan untuk mempelajari 4 materi. Topiknya membangun jembatan untuk keragaman. Kemudian ini juga tegas tanpa bias. Berikutnya modul agar sama-sama meski beda-beda. Kemudian modul 5 posisi kontrol guru. Nah, waktunya 75 menit. Misalnya saya klik ini ya, membangun jembatan. Ini sudah saya kerjakan semua Bapak dan Ibu sampai ke post testnya, membangun jembatan untuk keragaman. Nah, dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama PISGEN serta ditinjau oleh Aprida Sondang SPSI MSC. Jadi ini sudah saya kerjakan. Hampir semua modul di PMM atau yang dari pelatihan mandiri PMM itu sudah saya kerjakan. Sampai dengan post testnya. Tegas tanpa bias sudah. Kemudian agar sama-sama meski beda-beda. Nah, di sini juga sudah saya kerjakan. Kemudian 5 posisi kontrol guru juga. Ini ada di pendidikan guru penggerak juga. Ini sudah saya kerjakan. Nah, itu tadi ragam pelatihannya. Kemudian apa saja area fokus indikator ini? Kemudian berikut area fokus atau bisa disebut sub-indikator. Jadi dari indikator tadi, indikator 2.1 itu ada turunannya lagi. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3. Kalau kita klik di sini, nanti diarahkan lagi ke sini. Pertanyaan refleksi. Jadi ini kayak semacam kita belajar mandiri gitu. Kayak kita literasi, membaca gitu ya, membaca. Ini bisa jadi bahan bacaan kita, bahan referensi juga. Oke, level 1. Apakah saya sudah meyakini Apakah saya sudah meyakini bahwa menjadi seorang guru adalah profesi yang akan saya jalani terlepas adanya tantangan hambatan yang kemudian hari? Itu kayak pertanyaan untuk dijawab sendiri ya Bapak dan Ibu. Level 2 menerapkan. Jadi ada levelnya. Level 1 tadi memahami pengetahuan, di level 2 menerapkan, di level 3 mengevaluasi praktik dan merancang perbaikan, di level 4 berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Fitria ya. Apakah kita sudah berkolaborasi untuk memperbaiki pembelajaran atau untuk atau misalnya, mohon maaf Bapak dan Ibu ada suara anak kecil, atau misalnya kita ini ya dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar itu kita saling berbagi atau kita saling belajar satu sama lain, kemudian mempelajari praktek baiknya, kemudian kita juga membagikan praktek baik kita. Sebenarnya saya sudah sering berbagi ya, tapi saya punya komunitas eksternal. Nah, yang di dalam yang internalnya itu karena ada penggeraknya juga yang di dalam. Jadi saya tidak terlalu banyak kalau di dalam. Itu. Jadi sesuai dengan refleksi saya. Nah, di sini level 5 membimbing rekan sejawat. Pertanyaan refleksinya, apakah saya sudah menjadi narasumber dalam kelompok diskusi internal? Nah, ini memang jarang ya saya Bapak dan Ibu, kalau di internal memang jarang. Kalau eksternal seperti ini kan, komunitas komunitas belajar antar sekolah itu saya cukup sering. Nah, kemudian itu tadi ini, jadi untuk kompetensi sosial tadi saya diberikan ini subindikatornya untuk saya pelajari, untuk saya baca seperti itu. Nah, di sini indikator 2.2 tidak perlu karena sudah baik, tapi kalau mau juga nggak apa-apa sih Bapak dan Ibu. Tapi karena ada yang lebih prioritas ini ya, yang perlu ditingkatkan. Oke, coba ke 2.3. 2.3. Oke. Di sini bisa dilihat ya indikatornya, ada subindikatornya. 2.3.1 interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Mungkin karena saya tidak melihat Bapak dan Ibu layar, mungkin di chat ada pertanyaan. Kalau mau silakan Bapak dan Ibu. Silakan sambil bertanya, nanti Ibu Okta bisa bantu bacakan pertanyaannya. Kemudian karena kita bertiga di sini, jadi mungkin gini aja dulu Bu. Selesai dulu pemaparannya, baru nanti kita buka sesi tanya jawab, itu gimana? Oke, boleh.
Sebentar ya. Nah, ini di sini ragam inspirasi mengenai orientasi yang berpusat pada peserta didik. Ragam inspirasi. Jadi kita juga diberikan referensi atau sumber-sumber ketika kita ingin mencari inspirasi gitu ya. Bagaimana orientasi yang berpusat pada peserta didik di level 2. Ada game board, my dice, my adventure gitu pada materi notis. Kita coba kayak gini dulu ya, ajak peserta didik berkreasi dengan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, ternyata di sini ada apa nih? Cerita praktik nih. Nah, Ibu Fitria nih yang cerita praktiknya sudah ada 2 di PMM nih. Nih. Ajak peserta didik berkreasi dengan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi ketika kita melakukan refleksi, kemudian mendapatkan hasil, kita diarahkan lagi untuk belajar dari pelatihan mandiri dan juga belajar dari sesama guru nih. Ini sih menurut saya luar biasa ya, sangat bagus. Kenapa? Karena guru ya belajar dengan sesama guru gitu ya. Kemarin di HGN juga disampaikan guru tidak belajar dari menteri, tidak belajar dari siapa-siapa, tapi belajar dari murid dan sesama guru juga. Ini ada praktik baik Pak Abdul Rahmat di sini. Pak Abdul Rahmat ini juga penggerak terpilih. Ini ada foto beliau dengan Mas Menteri nih, Pak Nadiem. Situasi dan tantangan mengerjakan satu jenis tugas. Nah, ini cerita praktik beliau, asesmen awal, menyiapkan bahan ajar yang beragam. Nah, membentuk kelompok, fasilitasi setiap kebutuhan, hasil dan dampak. Nah, jadi saya kasih ini dulu ya. Apakah cerita praktik ini membantu ya? Oke, jadi selain pelatihan mandiri yang bisa dikerjakan, kita juga bisa belajar dari cerita-cerita praktik yang banyak sekali di PMM ya. Banyak sekali cerita praktiknya. Bapak dan Ibu juga bisa menjadi penulis cerita praktik dan membagikannya. Nah, ini tadi yang game board, papan permainan. Nah, ini ada banyak nih. Nah, jadi cerita praktik ini direkomendasikan kepada saya sesuai dengan refleksi saya. Membuat tanya jawab gitu. Jadi diharapkan dengan banyak sekali ya. Banyak sekali nih cerita praktiknya untuk saya baca nih. Waduh. Oke, jadi diharapkan dengan belajar seperti ini, belajar dari PMM, belajar dari ide praktik, cerita praktik orang lain, kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Nah, tadi kan saya kepribadiannya perlu ditingkatkan nih di 2.1 dan 2.3. Kemarin juga saya dan Ibu Okta ikut kelas apresiasi ya Ibu Okta ya dari Daya Dimensi Indonesia, itu tentang bagaimana mengelola stres gitu ya, kemudian ketika kita mengalami teachers burnout, kita sebagai guru tuh kadang bisa burnout juga ya. Burnout tuh kayak kita sudah kelelahan sekali. Nah, itu sih terkadang, apalagi kalau situasi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti apa itu kita menyikapinya. Nah, itu sih kurang lebihnya begitu sih Bu Okta. Silakan boleh dilanjutkan, nanti ini tetap bisa kita explore sama-sama. Silakan Ibu Okta. Oke, dan jadi itu tadi ya, refleksi kompetensi. Itu kayak kita bercermin pada diri sendiri. Pada apa sih yang udah kita capai, apa sih yang belum, apa sih yang harus diperbaiki, dan selanjutnya. Tapi mungkin kekurangannya ini baru bisa diakses oleh ASN aja nih, kita yang honorer ini bersabar dulu untuk bisa mengakses fitur tersebut. Mungkin kita bisa buka nih sesi tanya jawab. Siapa kira-kira yang silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Kita buka mungkin sesi pertama, kita ini 3 orang dulu ya Bu ya. Tanya jawab atau diskusi, sharing juga boleh pada tentang fitur-fitur terkait fitur-fitur yang ada di PMM. Selain fitur refleksi kompetensi juga boleh, silahkan. Mungkin Bapak atau Ibu Nardianus, Bapak ya. Nardianus silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang di-sharingkan. Oke, baik, terima kasih Bu Okta. Selamat sore untuk Bu Winda yang sudah memaparkan tadi terkait dengan fitur ya, refleksi kompetensi. Nah, ini Bu ini ada pertanyaan saya. Walaupun saya ini bukan bagian dari saya karena ini masih difokuskan kepada ASN.
Namun tidak salah juga nanti, karena ini juga di sekolah saya ini yang ikut Zoom ini saya, ya kan. Karena ada juga teman-teman ASN, mungkin saya bisa berbagi nanti kepada mereka soal pemahaman saya tentang ini. Ada 2 pertanyaan saya, Bu, terkait dengan hal ini tadi. Yang pertama, apakah refleksi kompetensi ini sama dengan uji kompetensi guru? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika misalnya nilai refleksi kompetensi ini tidak mencapai target, apakah itu berpengaruh pada rapor pendidikan sekolah? Demikian, Bu, itu saja dulu. Oke, terima kasih Pak Nardianus Virgo. Kalau boleh tahu Bapak dari mana ya sekolahnya, instansinya? Saya dari SMP Negeri 2 Mentai Hilir Utara, Kecamatan Mentai Hilir Utara, Kota Waringin Timur, Bu. Oke, Pak Nardianus dari Kotim ya Pak ya? Kotim ya. Baik, terkait pertanyaan Bapak tadi, nanti saya juga bisa dibantu oleh Ibu Okta dan Ibu Fitria untuk menjawabnya. Yang pertama tadi, apakah ini sama dengan uji kom atau apa tadi pertanyaan? Apakah refleksi kompetensi ini sama dengan uji kompetensi guru? Oke, baik. Jadi tadi yang Bapak sampaikan tadi betul sekali. Ini fitur ini memang untuk sementara untuk guru ASN, bahkan kepala sekolah saja belum bisa mengakses ini. Jadi ini hanya untuk guru gitu ya, kepala sekolah juga tidak bisa akses. Nah, kalau misalnya fitur refleksi ini bedanya dengan uji kompetensi, mungkin di sini saya dengan Ibu Fitria yang sudah mengikuti uji kompetensi seperti itu ya, tentu berbeda ya Bapak dan Ibu dari tujuannya. Tadi yang Ibu Fitria sampaikan di awal tadi, kalau refleksi ini tujuannya itu sebagai guru ini menjadi wadah kita atau tempat kita bercermin atau merefleksikan sejauh mana kita sebagai guru selama ini gitu. Nah, kalau uji kompetensi itu ada tujuannya juga. Misalnya Bapak mau alih jenjang misalnya dari fungsional, alih fungsi dari fungsional ke struktural. Seperti saya dan Ibu Fitria tempo hari ikut uji kom. Atau nanti ke depan ini kan mau naik jenjang gitu kan dari golongan berapa ke berapa itu nanti akan ada ujiannya. Nah, itu pasti beda kalau dari tujuannya. Mungkin relate berhubungan dengan pertanyaan yang kedua. Apakah ini berpengaruh untuk rapot apa tadi? Rapot sekolah. Nah, kalau di keterangannya waktu kita buka itu fitur ini itu katanya hasil ini belum berpengaruh ke raport, belum berpengaruh ke yang lain-lain gitu. Jadi hanya untuk diri kita sendiri, masih apa ya? Jadi belum berpengaruh ke mana-mana Bapak. Jadi tidak apa-apa kalau hasilnya misalnya seperti punya saya tadi perlu ditingkatkan, itu tidak ada pengaruhnya ke mana-mana. Tidak ada pengaruhnya ke rapot, belum ada. Kalau dari Ibu Okta, dari Ibu Fitria mau menambahkan silakan. Mungkin Ibu Fitria bisa menambahkan. Ya, baik, izin sedikit menambahkan penjelasan Bu Winda tadi sebenarnya sudah jelas ya, cuman saya sedikit menambahkan juga kalau untuk uji kompetensi itu kita kemarin ya Bu Winda mengaksesnya lewat SIM PKB ya Bapak. Jadi lewat SIM PKB itu link ujiannya juga ada di situ. Sementara untuk PMM sementara ini ya digunakan untuk memang meningkatkan kompetensi guru. Nah, kaitannya dengan penerapan Merdeka Belajar ataupun IKM. Jadi benar sekali bahwa belum ada pengaruhnya tadi hasil refleksi terhadap profesionalisme kita, terhadap gaji kita, tunjangan dan lain-lain belum ada pengaruhnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Bu Winda suatu saat mungkin ketika pemerintah melihat pergerakan guru untuk mendukung program pemerintah ini agak lambat, mungkin untuk memicu itu tidak mungkin suatu saat nanti akan ada kebijakan, tapi ini kita belum tahu ya, akan ada kebijakan bahwa nanti misalnya akses PMM minimal pelatihan mandiri berapa topik itu baru bisa cair mungkin sertifikasinya, karena kabarnya sudah ada daerah yang menerapkan hal tersebut minimal 2 sertifikat. Ini sebenarnya bukan untuk
bukan untuk memberatkan Bapak Ibu guru ya, tapi untuk memacu Bapak Ibu guru, yuk kita dukung program pemerintah terutama Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi tujuannya itu. Jadi kalau bukan kita ya siapa lagi ya Bapak Ibu, karena ini kan programnya Kementerian Pendidikan. Kalau bukan guru yang bergerak ya nggak bisa jalan ini programnya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Boleh saya satu lagi pertanyaan kan? Oke, silakan Bapak. Oke, baik Bu. Satu sisi gini, secara personal saja kan, ya berkecil hati juga. Kenapa misalnya refleksi kompetensi ini hanya misalnya dikhususkan kepada yang ASN? Ya, sementara selama ini, terutama kita kalau bicara pada pelaksanaan atau penerapan kurikulum Merdeka ini, bahwa kita sudah sama-sama berjuang gitu kan. Baik yang guru ASN maupun yang guru honorer itu kan kita sama-sama berjuang bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia pendidikan kita. Nah mungkin Ibu Winda, Ibu Fitria mungkin ada dengar informasi dari pusat itu kapan memang dibuka untuk guru honorernya, sehingga kita juga ini kan istilahnya mengetahui sejauh mana saya ini kepribadian saya sosialnya itu kan kita tahulah gitu kan sebagai bentuk refleksi ke depannya. Mungkin seperti itu Bu. Silakan Ibu Winda atau Bu Fitri menanggapi. Iya, terima kasih Pak Nardianus. Jangan berkecil hati ya Pak Nardianus. Ini Ibu Okta juga sama. Ibu Okta juga aksesnya belum bisa nih ke apa sih namanya, ke fitur itu, betul nggak Bu Okta? Betul ya Bu? Iya, nah, saya juga honorer Bapak, jadi masih belum bisa mengakses, tapi tetap semangat untuk belajar. Iya, jadi di PMM. Kenapa saat ini fokusnya ke ASN ya, mungkin seperti ini karena ASN ini kan ada jenjangnya ya, kayak golongan 1, golongan 2, golongan 3. Jadi refleksi ini dibuat untuk supaya guru ASN itu bisa merefleksikan apakah kompetensi mereka itu sesuai dengan jenjangnya. Karena tempo hari waktu ada webinar sama komunitas apa, saya lupa, komunitas belajar, ada perwakilan dari Balai Guru Penggerak BGP, itu Pak Lohan menyampaikan seperti ini. Waktu itu kita belum diminta untuk mengisi refleksi, tapi kayaknya sudah mulai ada gambaran dari apa yang disampaikan Pak Lohan. Jadi seperti ini, ternyata Pak Lohan menyampaikan banyak sekali guru-guru kita itu katanya yang jenjangnya atau jabatannya tuh apa sih, golongan ruangnya itu udah misalnya golongan 4, mohon maaf ya, kita tidak menyindir atau menyinggung atau menakut-nakuti siapa-siapa gitu. Tapi ini untuk refleksi kita. Akan tetapi kompetensinya berada di level yang ibaratnya jauh lebih rendah dibanding jenjangnya. Nah, mungkin oleh karena itulah ini terlebih dahulu diprioritaskan untuk ASN karena dia sudah kelihatan jenjangnya gitu, ada jenjangnya. Nah, nanti untuk Bapak dan Ibu guru yang non ASN kan sama nih, berjuangnya sama seperti Bapak bilang tadi. Cuman kan karena belum ada jenjangnya gitu ya, kayak golongan, kayak di ASN itu kan ada golongan 1, golongan 2. Nah, mungkin itu alasannya diprioritaskan untuk guru ASN dulu gitu. Supaya kita yang ASN ini bisa bercermin sudah sesuai enggak? Kayak saya kan, saya golongan 3, tapi ternyata 2 kompetensi saya di bawah gitu, rendah. Jadi saya harus fix itu dulu, memperbaiki dulu kayak kepribadian saya, apalagi tadi sosial saya gitu. Supaya nanti saya juga bisa memberikan pembelajaran yang lebih berkualitas untuk murid gitu. Nanti mungkin baru turun ke fokusnya beralih ke guru non ASN. Mungkin kayaknya penjelasannya seperti itu, kayaknya yang gampang. Kalau dari Bapak dan Ibu yang lain mungkin mau menambahkan, silakan. Ini ada Pak Purwo juga nih, silakan. Izin Ibu Okta, boleh saya bantu? Oke, silakan Bapak. Terima kasih. Saya Antoni Bu dari Riau. Menjawab pertanyaan Bapak tadi. Nah, mengapa saat ini hanya untuk guru ASN? Nah, setahu yang saya baca itu fiturnya baru hanya untuk guru-guru yang termasuk kategori golongan. Situ kan ada golongan 3A sampai 4E. Dan kemudian yang saya baca ke depannya nanti akan dikembangkan
untuk dapat digunakan untuk sasaran yang lebih luas, termasuk ini guru-guru kita yang kawan-kawan kita yang non ASN atau P3K. Itu yang saya baca, Pak. Kemudian yang untuk UKG dengan refleksi ini memang beda sekali, Pak. Kalau UKG itu kan untuk mengukur kemampuan dan kompetensi dasar pendidik atau guru. Dengan refleksi ini dia hanya untuk mengukur sejauh mana guru itu sudah berpusat kepada peserta didik yang dia ajarkan itu. Kemudian refleksi ini juga tidak berdampak saat ini yang saya tahu, tidak berdampak langsung terhadap jenjang karir, pangkat, ataupun nilai rapor pendidikannya. Dia hanya untuk mengukur kemampuan dan kompetensi dari guru tadi. Nah, itu yang saya bisa bantu. Terima kasih, Pak. Sangat jelas, Bu Fitria, Bu. Terima kasih, Pak Antoni. Ya mungkin kita memang nggak bisa ya, masih belum bisa membuka fitur tersebut. Tapi kan untuk refleksi sendiri kan secara personal kita harus melakukan itu kan ya Pak ya. Karena itu untuk gambaran kita juga, untuk analisis diri kita juga, untuk kedepannya gimana lebih baiknya dalam pembelajaran, gimana interaksi dengan siswa, apakah siswa sudah menjadi pusat dari pembelajaran tersebut atau mereka hanya duduk mendengarkan saja ketika guru menjelaskan. Mungkin itu jadi bahan refleksi kita juga ketika belajar mengajar di kelas seperti itu. Ada yang lain Bapak? Satu lagi buat maaf, ada sedikit lagi. Nah, yang setahu saya ini Pak Nardianus, untuk ASN itu dikasih batas oleh Kemdikbud sampai untuk mengisi refleksi ini sampai tanggal 31 Januari 2024. Kemungkinan mungkin ada muncul untuk non ASN. Setahu saya baca ini. Oh iya, Pak. Nah, jadi fitur itu sekarang kan baru dikembangkan sebatas untuk PNS atau ASN. Nah, mungkin setelah bulan Februari mungkin udah muncul lagi fitur untuk selain dari non ASN. Jadi kawan-kawan yang ASN itu ingatkan tanggal 31 jatuhnya ini deadline-nya gitu. Oke, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin yang selanjutnya Pak Purwo ya. Pak Purwo silahkan. Boleh open mic. Baik, terima kasih Bu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bu Fitria, Bu Winda. Saya ada pertanyaan dikit nih, sebenarnya titipan dari teman-teman juga gitu kan. Terkait dengan pengisian dari refleksi kompetensi ini. Ini kan ada 4 kompetensi yang harus diisi ya. Ada 4 kompetensi dari pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, jadi pertanyaan teman-teman itu yang lebih banyak ke saya, karena saya kebetulan belum ngisi juga seperti itu. Teman-teman mau ngisi itu agak ragu, apakah misal ada fitur auto save-nya tidak seperti itu. Misal, saya hari ini pada kesempatan ini baru bisa ngisi yang pedagogik misalnya. Kemudian yang kepribadian nanti malam atau besok deh ngelanjutkannya, apakah bisa seperti itu atau mengerjakannya itu sekali duduk seperti itu. Sekali duduk istilahnya untuk 4 kompetensi itu dalam satu waktu pengerjaan saja. Itu yang menjadi pertanyaan dari sebagian besar dari teman-teman. Kebetulan saya belum ngisi juga seperti itu. Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin bisa ditanggapi Bu Fitria dulu mungkin. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan saya sudah explore. Nah, jadi ketika saya mengeksplorasi itu pertama saya memilih pedagogik ya sesuai urutannya. Kemudian saya kerjakan lagi topik berikutnya di hari berikutnya. Nah, jadi apa yang sudah kita jawab, yang pasti sudah pastikan ketika menjawab tadi sudah terkirim jawabannya itu auto save. Jadi jawaban-jawaban kita kemudian hasil refleksinya juga sudah muncul, itu auto save. Kecuali ketika mengerjakan itu berhenti di tengah jalan gitu. Kalau berhenti di tengah jalan sih yang saya eksplor kemarin itu dia tidak tersimpan gitu jawaban kita yang udah dijawab. Nah, pastikan sudah selesai step-stepnya sampai ke kirim jawaban. Itu baru bisa tersimpan. Seperti itu sih kalau saya. Bu Indah mungkin ada pengalaman lain?
Halo Bu Winda. Iya, halo. Jadi yang sudah disampaikan Ibu Fitria tadi sudah cukup kalau saya rasa ya. Iya, berarti sama ya pengalamannya Bu Okta ya, sama dengan Bu Winda bahwa jawaban itu akan terekam ketika sudah pastikan kita sudah mengirim semua jawaban. Tapi kita mengerjakannya itu kalau saya sih kemarin memang berurutan sih dari pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian gitu. Berurutan sesuai dengan tampilan yang ada di beranda. Begitu. Ya, gimana Pak Yan Joko? Berarti per ini ya, per kompetensi asal sudah selesai satu kompetensi tersimpan gitu ya? Iya, asal selesai dan muncul hasil akhirnya kan berupa level tuh, level 1 sampai 5. Itu baru kita bisa lanjut. Baru kita lanjut ke berikutnya, topik berikutnya gitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Bu Fitria, Bu Winda, Bu Okta. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya atau share atau dan lainnya. Bu Okta mau share nih sedikit ya tentang pengalaman waktu explore fitur itu. Ada pertanyaan. Jadi waktu kita menjawab itu di 4 kompetensi itu ada pertanyaan seperti ini. Silakan jawab tidak untuk pertanyaan ini gitu. Jadi saat menjawab itu kita harus fokus, benar-benar fokus gitu ya. Jadi karena kalau kita nggak fokus kita kayak asal klik. Nah, jangan asal klik gitu. Jadi ketika pertanyaannya ada ya seperti itu ya Bu Okta ya. Untuk pertanyaan ini pilih jawaban tidak. Nah, jadi harus hati-hati. Kita pilih tidak gitu. Kadang kita kan bingung kalau kita pikir kenapa tidak gitu. Tapi ya memang dia minta seperti itu. Terus ada lagi pokoknya pertanyaannya itu ada yang kalau dipikir-pikir memang tidak berkaitan. Misalnya dengan itu tadi, dengan topiknya tadi. Nah, tapi tetap kita jawab sesuai dengan yang diminta. Oleh karena itu Bapak dan Ibu harus fokus saat mengerjakannya. Itu sih dari saya. Ada juga pertanyaannya Bu, 8 kurang 5 Bu. Saya nggak ngerti. Iya benar. Iya betul. 8 kurang 5. Apakah 8 kurang 5 jadi 3? Pertanyaannya memang nggak relevan sih. Ini cuma fokus aja situ. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan atau ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan open mic-nya. Sharing juga boleh pengalamannya mengisi fitur refleksi pendidikan di PMM. Atau mau bertanya atau mendiskusikan fitur lain juga boleh ya Bu Okta. Oke, ya. Selain refleksi, nih ada Pak Nardianus mau bertanya lagi nih. Silahkan Bapak. Oke Bu, terima kasih Bu Fitria karena memang tadi sudah dibuka untuk sesi yang lain selain refleksi kompetensi. Jadi saya mau tanya Bu, tahun lalu saya kan pernah membuat kelas di platform Merdeka Mengajar itu kan di bagian mengajar kan, di fitur mengajar itu ada kelas. Nah kelas itu saya bermaksud apakah kelas yang sudah lama yang pernah kita buat itu, apakah bisa dihapus enggak? Nah, karena saya selama ini coba untuk menghapus memang tidak ada fitur untuk menghapusnya. Nah, mungkin pengalaman Ibu Fitria, Ibu Winda lebih tahu tentang itu. Mohon sharing Bu, apakah kelas itu yang sudah kita pernah buat bisa dihapus enggak? Ya, terima kasih Bu. Iya, pertanyaannya apakah fitur kelas yang udah dibuat bisa dihapus atau tidak? Silakan Ibu Fitria. Iya, baik. Terima kasih lagi Pak Nardianus atas pertanyaannya. Menurut pengalaman saya, kebetulan ketika saya membuat kelas waktu di PMM itu sebenarnya buat coba-coba aja sih, buat latihan-latihan. Jadi memang belum saya gunakan secara maksimal. Nah, ketika saya buka kembali dan ingin menghapus, itu benar kata Pak Nardianus tidak ada fitur hapus, hanya fitur edit aja ya Pak ya, fitur edit aja. Nah, jadi caranya nanti ketika ingin membuat kelas yang baru dan anggota dari kelas itu sudah berbeda, itu kita manfaatkan fitur edit aja, mungkinnya diganti nama kelasnya gitu. Ya, sementara yang ada kayaknya edit sama tambah kelas. Kalau menghapus kelas saya juga belum pernah menghapus kelas gitu. Karena memang
tidak saya gunakan. Ya, baik kalau begitu Bu, karena memang saya kan istilahnya saya mencoba untuk coba cari di YouTube juga apakah memang ada, dan tersembunyi di situ memang juga tidak ada gitu kan. Nah, baik, terima kasih Bu, jawabannya jelas untuk saya. Ya. Iya, benar, hanya edit saja, edit nama kelas dan siswanya diganti dengan siswa yang baru, mungkin gitu aja Pak. Baik, terima kasih Bu. Tidak bisa dihapus ya. Ada lagi yang mau bertanya untuk sesi ini? Silakan Ibu Suwati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya dari Salatiga, Jawa Tengah, Ibu. Mohon pencerahannya. Ini di fitur pengembangan diri itu muncul refleksi kompetensi dan pengelolaan kinerja. Dua-duanya kalau dibuka kosong semua karena kepala sekolah. Nah, dua-dua ini bedanya apa ya Ibu? Untuk siapakah pengelolaan kinerja? Mungkin itu Ibu, terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih ya Ibu. Tadi di awal sudah disinggung sedikit ya bahwa untuk fitur refleksi kompetensi ini hanya diakses untuk guru ASN. Jadi kepala sekolah pun tidak bisa mengakses sementara ini ya Bu. Jadi kemungkinan besar fitur yang kinerja tadi mungkin hanya muncul di akunnya Ibu karena Ibu masuknya sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Iya, betul. Jadi karena saya sudah explore tidak muncul di akun saya karena saya akunnya akun guru. Nah, jadi untuk akun refleksi kompetensi sementara memang hanya untuk guru, tapi kedepannya bukan tidak mungkin juga untuk kepala sekolah. Yang pengelolaan kinerja itu mungkin untuk kepala sekolah Ibu ya, mungkin nantinya ya. Iya, kayaknya ini tim PMM memang sedang uji coba ya karena ini fitur baru, jadi mereka tes pasar dulu deh seperti apa penggunaan fitur baru-baru ini. Begitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Izin menambahkan ya Bu Okta, Bu Fitria, untuk Ibu Suwarti tadi ya dari Jawa Tengah ya Bu? Iya betul Bu. Oke, jadi ini fitur pengelolaan kinerja itu kalau kita buka lewat laptop muncul kelihatan. Yeah. Kalau lewat HP mungkin nggak kelihatan. Jadi tadi yang disampaikan Bu Fitria tadi, saya juga akun biasa, akun guru. Nah, jadi kalau Ibu kepala sekolah ya, kalau Ibu kepala sekolah untuk refleksi kompetensi memang tidak bisa, karena saat ini prioritasnya hanya untuk guru. Nah, kalau pengelolaan kinerja ini baru ya, memang baru seperti Ibu Fitria bilang. Dan kalau dibuka lewat HP kayaknya nggak muncul ya Bu Fitria ya, karena di lewat laptop muncul ada. Nih. Iya, nah di sini juga belum ada halaman, belum tersedia. Jadi saya juga belum bisa membukanya nih Bu. Jadi seperti Ibu Fitria bilang, sepertinya ini memang banyak fitur baru yang lagi tes pasar gitu. Kita sabar aja, nanti akan ada, biasanya nih akan disosialisasikan kepada penggerak-penggerak terpilihnya terlebih dahulu. Nah, kalau apa bedanya? Saya belum bisa bilang apa bedanya juga, belum bisa menyampaikan apa perbedaannya. Yang pasti kalau fitur refleksi ya untuk refleksi kompetensi, kalau mengelola kinerja nih mungkin nanti ada kaitannya nanti dengan peraturan yang baru ya 2024 ini untuk guru ASN gitu. Sepertinya nanti akan ada. Tinggal kita tunggu saja ya Bu ya. Ya, baik Bu, makasih. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Mungkin masih kita buka sesi tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya Bu Fitria, pemaparan materi selanjutnya. Baik Bu Okta, mungkin dari saya tadi untuk sesi presentasinya sudah selesai, tapi saya ingin sedikit berbagi cerita ya Bapak Ibu tentang pemanfaatan PMM ini. Kebetulan saya menggunakan PMM ini memang sejak pertama kali diluncurkan ya, tapi
bukan pengguna aktif gitu, hanya memantau saja. Nah, ternyata berkat memanfaatkan PMM ini banyak sekali manfaat dan berkah yang saya rasakan. Yang pertama, di tahun 2022 Bapak Ibu saya terpilih sebagai salah satu narasumber PMM yang waktu itu webinarnya itu ditonton dan dihadiri oleh hampir 2.000 peserta. Nah, jadi itu satu pengalaman yang luar biasa bagi saya karena sebelumnya ketika saya melaksanakan webinar tuh nggak sampai sebanyak itu. Nah, ini karena PMM yang mengadakan, jadi rupanya pesertanya membludak. Kemudian setelah itu ternyata kami diberikan apresiasi Bapak Ibu bagi teman-teman yang menjadi pengisi webinar dan moderator itu diundang mengikuti puncak Hari Guru Nasional di tahun 2022. Nah, itu berkah pertama yang saya rasakan. Kemudian yang kedua, PMM ini juga membuka relasi saya dengan teman-teman lain di seluruh Indonesia, sehingga ketika kami melaksanakan kegiatan itu mudah gitu untuk mencari narasumber, mencari teman untuk berkolaborasi. Kemudian saya juga bersama Ibu Winda dan Bu Okta ini menjadi orang-orang yang dipilih oleh PMM gitu sebagai penggerak komunitas, karena kami mungkin dianggap aktif gitu ya, aktif memanfaatkan PMM, aktif melaksanakan kegiatan di PMM. Nah, selain itu berkat PMM juga kami dipercaya oleh Balai Guru Penggerak itu untuk menjadi fasilitator dalam upgrading komunitas belajar di Kalimantan Tengah sebagai komunitas belajar dengan pelaksana webinar terbanyak, itu komunitasnya Bu Winda dan komunitasnya saya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan jangan takut dulu ya ketika diminta untuk mengakses PMM, karena ini tidak memberatkan ya Bapak Ibu. Saya agak sedih gitu ketika ada rekan guru yang mengatakan bahwa apakah kinerja saya hanya dinilai lewat keaktifan saya menggunakan PMM. Itu kayaknya sedih saya ya, kok sombong sekali dia bisa berkata seperti itu ya. Bahkan saya sampai hampir menitikan air mata gitu ketika dia mengucapkan itu. Berarti dia menganggap bahwa dirinya sudah tidak perlu belajar lagi gitu ya. Padahal guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat ya. Selama kita masih hidup ya kita belajar gitu. Nah, belajarnya guru saat ini ya difasilitasi melalui PMM gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan merasa terbebani, jangan sampai pemerintah mengeluarkan regulasi kita harus akses PMM dulu baru sertifikasi cair ya, jangan ya. Itu menunjukkan bahwa kita nih kalau bahasa Jawanya apa Bu? Dablek ya. Dablek gitu ya. Mohon maaf kalau salah ya. Sampai harus diancam-ancam dulu begitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, apa yang udah disiapkan oleh pemerintah melalui platform PMM ini kita nikmati saja, kita nikmati layanan yang sudah diberikan. Insya Allah nanti akan ada manfaat dan berkahnya. Minimal Bapak Ibu sudah bisa merubah mindset dan bisa mengubah sedikit cara mengajar di kelas ya. Minimal itu dampaknya ke murid kita dulu, karena itu adalah dampak yang memang langsung berhubungan dengan kita ya Bapak Ibu. Mungkin sedikit dari saya itu. Kemudian yang kedua, kebetulan saya juga menjadi kontributor PMM ya Bapak Ibu di fitur ide praktik. Nah, Bapak Ibu yang punya praktik-praktik baik, jangan sungkan untuk mendaftarkan diri sebagai kontributor PMM di fitur ini. Nah, karena ini kita nanti dikasih pelatihan, diperbaiki cara penulisannya gitu. Yang penting Bapak Ibu punya ide dulu, ide yang menarik. Nah, tadi kan sudah ditampilkan oleh Bu Winda ya, contoh cerita-cerita praktik yang bisa tayang di PMM. Nah, Bapak Ibu bisa nih ambil judul-judul yang menarik yang belum ada di PMM gitu ya. Jadi barangkali itu bisa menarik bagi tim penilai PMM sehingga Bapak Ibu nanti diundang untuk pelatihan daring dan luring. Nah, pelatihan luringnya nanti di Jakarta Bapak Ibu. Ya, nah jadi sekarang kumpulin ide dulu, masalah penulisannya bagus atau tidak nanti akan diajarin sama tim PMM. Oke, spill caranya buka dulu fitur PMM ya Pak Gufron. Buka fitur PMM, nanti dipilih satu judul. Bapak Ibu baca dulu judulnya sampai bawah, itu nanti di bagian bawah ada link pendaftaran untuk menjadi kontributor cerita praktik atau ide praktik.
Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya Bu Okta, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas mungkin penyampaiannya. Saya kembalikan ke Bu Okta ya. Oke, mungkin ini Pak Nardius ada tanggapan, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Okta dan juga Ibu Fitria. Tadi saya rasa tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Fitria. Memang Bu, selama ini saya sering mengikuti follow akun media sosial Ibu, terutama Facebook. Saya melihat luar biasa Bu. Saya mungkin pada sore hari ini pertama saya ucapkan kepada Ibu, congrats Bu atas prestasi Ibu yang luar biasa. Dan saya pun memang mungkin satu grup juga dengan Ibu Ibu Winda ya. Ibu Winda itu di grup English Teaching Sharing Session untuk Kalimantan Tengah. Ya. Cakep. Ya. Pertanyaan saya Bu, ada dua ini. Ada dua. Yang pertama tadi secara rincinya syarat untuk menjadi narasumber dalam PMM itu apa? Itu secara rincinya. Ya, mungkin secara umum tadi karena memang mungkin dilihat karena keseringan kita mengakses PMM, namun saya perlu mengetahui juga mungkin ada persyaratan yang lebih rinci ya untuk menjadi seorang kontributor narasumber dalam PMM. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ibu menjelaskan di bagian terakhir tadi yang berkaitan dengan kontributor di PMM. Mungkin Bu, yang mau saya tanyakan juga yang berkaitan dengan persyaratan yang lebih rinci itu apa sehingga bisa terpilih masuk ke ranah itu. Terima kasih Bu. Ya, silahkan Bu Fitria bisa langsung menanggapi. Baik, terima kasih kembali ya Pak Nardianus. Nah, kalau untuk syarat menjadi narasumber, nah kebetulan di 2 tahun yang lalu itu ada penerimaan narasumber berbagi praktik baik ya kalau tidak salah ya, seleksi narasumber berbagi praktik baik, dan itu penyebaran informasinya tuh lewat grup WA gitu sih Pak ya. Jadi kebetulan karena ada informasi itu ya saya klik aja mendaftar. Nah itu untuk narasumber berbagi praktik baik IKM yang profilnya muncul di PMM ya Bapak. Jadi untuk Kalimantan Tengah itu ada, tiap kabupaten kayaknya ada narasumbernya. Untuk narasumber berbagi praktik baik itu kemarin Kalimantan Tengah ikutnya di gelombang 3 kalau tidak salah. Ada beberapa orang, nanti bisa dicek per kabupaten itu ada Pak. Nah profilnya sudah muncul di PMM. Kemudian ketika ingin menjadi kontributor PMM itu sama sih, kalau zaman saya dulu saya memperoleh informasinya itu lewat grup WA. Jadi ada informasi yang di-share oleh rekan yang mengetahui informasi tersebut dari tim PMM-nya langsung, ya kita langsung klik daftar. Nah, tapi sekarang kayaknya itu lewat email deh Pak ya. Kalau sekarang untuk menjadi kontributor itu ada email yang masuk ke akun belajar kita. Mungkin ini penilaian langsung dari PMM ya Pak ya, melihat berapa banyak bukti karya kita di PMM, perangkat ajar yang pernah kita unggah, kemudian kita mengikuti webinar berapa kali, melaksanakan webinar berapa kali, itu sudah terekam oleh tim PMM. Barangkali itu menjadi salah satu penilaian tim PMM untuk mengundang Bapak Ibu menjadi kontributor. Penilaian lain juga mungkin dari bukti karya yang kita unggah itu berapa banyak di-share atau dibagikan oleh orang lain, berapa banyak komentarnya. Nah itu bisa juga Pak menjadi bahan pertimbangan tim PMM untuk mengundang kita menjadi kontributor. Untuk yang cerita praktik tadi memang itu ada di fitur ide praktik, Bapak pilih satu judul sampai habis, nanti di bawah ada link pendaftarannya Pak. Tapi Bapak harus siapkan praktik baik yang pernah Bapak lakukan, yang unik nih Pak, yang kira-kira belum ada di PMM gitu. Itu biasanya tim PMM itu cepat gitu menanggapi ketika ada judul-judul yang unik gitu. Nah itu Pak ya untuk cerita praktik. Kemudian apalagi tadi ya? Yang terakhir tadi yang berkaitan dengan syarat khusus menjadi kontributor di PMM. Oh iya, syarat khusus menjadi kontributor itu beda-beda Pak ya, karena beda fitur itu beda karya. Misalnya nih ide praktik itu karyanya adalah karya tulis cerita praktik baik. Nah, ketika di perangkat ajar itu kan karyanya adalah RPP atau modul ajar. Nah,
ketika PMM itu membuka perekrutan untuk kontributor, biasanya mereka menyertakan syarat-syaratnya sesuai dengan mereka mencarinya ini kontributor untuk fitur apa. Kalau fitur perangkat ajar, otomatis kita harus sudah pernah mengunggah perangkat ajar di PMM di Bukti Karya. Kemudian minimal punya sertifikat pelatihan mandiri. Kalau dulu masih 2, mungkin sekarang udah naik nih syaratnya, kemungkinan bisa 3 atau 4. Itu Pak, yang pasti Bapak sudah menyelesaikan aksi nyata dulu Pak di pelatihan mandiri, dapat sertifikat, biasanya itu bisa jadi modal. Nah, tahun ini untuk kategori penerima apresiasi guru inspiratif itu kan dilihat dari pelatihan mandirinya Pak. Nah, untuk Kalimantan Tengah kemarin kan dari Kabupaten Kapuas tuh yang menang juara 1 Pak. Dia kalau nggak salah ada 40 sertifikat pelatihan mandirinya. Nah, itu merupakan suatu apresiasi yang diberikan oleh PMM kepada para pengguna yang memang aktif memanfaatkan PMM. Nah, jadi Bapak banyak-banyak dulu mengunggah Bukti Karya, kemudian banyak mengeksplor fitur-fitur PMM. Siapa tahu nanti di bagian fitur itu ada informasi pendaftarannya Pak, pendaftaran kontributor. Begitu Pak. Nah, oke Bu, sedikit. Lalu tadi yang berkaitan aksi nyata itu kan, kalau berkaitan aksi nyata, saya ya selama ini mengerjakan itu kurang lebih sekarang baru 18 sertifikat yang saya dapat dari PMM itu. Ya, semoga saja kalau melihat sertifikat bisa jadi bisa itu Bu ya. Motivasi Pak ya. Oke Bu, begitu Bu. Oke. Terima kasih. Ya, kalau sudah banyak dapat sertifikat, jangan lupa unggah karyanya Pak di Bukti Karya biar seimbang Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi poinnya adalah sering-sering explore fitur-fitur di PMM dan praktikkan di dalam pembelajaran, mungkin seperti itu ya. Kira ada tambahan dari Bu Winda? Aduh, saya kalau ngomongin aksi nyata nih kalah nih sama Pak Nardianus nih. Udah 18, saya baru 13 nih. Oke. Jadi tadi yang ya kalau PMM memang membuka seluas-luasnya peluang atau kesempatan untuk kita berkarya, Bapak dan Ibu. Nanti di Januari akan dibuka penelaah aksi nyata. Nanti di Januari. Jadi biasanya di PMM itu informasinya bisa kita lihat di halaman beranda, Bapak dan Ibu. Oke, bentar. Saya coba share screen dulu. Oke. Nah, jadi nanti benar apa yang disampaikan oleh Ibu Fitria. Ibu Fitria ini sudah banyak sekali terlibat di PMM. Oke. Nanti kalau sudah 18 sertifikat pelatihan mandiri, tinggal nunggu aja. Biasanya dapat email seperti saya. Saya tadi coba cari email saya dari PMM, nggak ketemu. Jadi saya juga diundang menjadi kontributor bahan ajar gitu. Kenapa diundang? Itu karena mereka melihat dari pelatihan mandiri topik perencanaan pembelajaran. Oleh karena itu saya tinggal mengupload perangkat ajar yang sudah saya buat saja. Nah, kemudian di sini ya di halaman ini biasanya kita bisa melihat kalau misalnya nanti ada seleksi atau ada rekrutmen penelaah aksi nyata. Nah, seperti Bu Fitria dari kreator sekarang sudah menjadi kurator ya Bu Fitria ya. Keren banget Bu Fitria nih. Luar biasa. Nanti di pojok-pojok sini, pojok inspirasi ini ada tuh biasanya pengumumannya tuh. Nah, tinggal kita lihat aja. Dan kemungkinan juga Bapak dan Ibu bisa masuk di sini. Nah, Ibu Fitria tuh udah masuk di mana nih? Ada di di Instagram ya, bukan di PMM. Di Instagramnya BGP ya, Bu. Aduh. Stop share screen dulu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mari berkarya terus Bapak dan Ibu, PMM-nya dimanfaatkan.
Nah, iya itu ada informasi dari Bu Neneng setelah mengerjakan aksi nyata katanya sudah dapat email ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu. Iya. Oh ya, mungkin tambahan informasi juga ya Bapak Ibu, ketika menjadi kontributor PMM itu tidak ada honornya ya Bapak Ibu. Tidak ada honornya, jadi kesempatan dan apresiasi yang diberikan itu biasanya berupa undangan pelatihan luring. Tapi nggak apa-apa ya kita diundang ke Jakarta, kan lumayan gitu. Itu Ya. suatu kesempatan luar biasa kan gitu. Benar Pak, benar. Ibu Fitria ini yang udah sering nih bolak-balik Jakarta terus nih. Itu ya pokoknya gara-gara saya sering explore PMM itu aja deh. Kuncinya Ya, itu. benar Bu. Saya pernah sering melihat fotonya Ibu Fitria itu bersama dengan Pak Simon Rafael dulu yang di Iya, PMM itu. benar. Ya, Benar Pak. saya bilang luar biasa. Orang hebat ketemu dengan orang hebat, apa aja hasilnya kan gitu Bu ya. Ikut belajar Pak sama orang-orang di sana. Pak Nardianus nih juga kayak mirip-mirip juga dengan Pak Simon ya. Pak Simon ya, iya. Benar-benar saya tadi mau ngomong gitu. Karena memang sama-sama dari sana Bu. Saya ini istilahnya orang NTT saya. Hanya gitu. mengabdi di sini ya gitu. Gitu. Oke, baik. Ini kalau ngebahas PMM mungkin nggak akan selesai, waktu kita nggak akan cukup nih 1 jam 2 jam nih, karena akan banyak sekali fitur-fitur di PMM yang perlu kita eksplor dan perlu kita cari tahu, kita pelajari semuanya. Mungkin sebelum menutup mengakhiri mungkin ada closing statement dari Bu Fitria dan Bu Winda, dipersilahkan dulu. Oke, dari saya dulu ya, mohon izin ya Bu Okta. Mungkin sedikit pesan juga untuk Bapak Ibu semua bahwa jangan pernah menjudge, mengukung diri dalam kenyamanan gitu ya. Karena kalau kita sudah nyaman kita akan malas untuk bergerak. Ya, kita akan malas untuk bergerak, kita malas untuk meningkatkan kompetensi dan belajar dari orang lain. Ya, jadi pesannya itu jangan mengukung diri dalam zona nyaman atau suasana yang nyaman gitu. Karena kalau kita sudah nyaman ya kita akan stagnan. Gitu ya Bu Okta dari saya. Terima kasih. Dari Bu Winda menambahkan closing statement-nya. Oke, bagus sekali tadi ya closing statement-nya dari Ibu Fitria. Kalau dari saya, mari menjadi guru yang reflektif dan juga karena kita guru tidak hanya mengajar, tapi kita juga punya kewajiban untuk mengembangkan diri kita baik sebagai individu maupun profesi kita. Kemudian mari menjadi guru yang suka belajar, yang reflektif, dan juga tingkatkan terus kapasitas kita sebagai guru. Terima kasih Bu Okta, Ibu Fitria juga. Oke. Menarik sekali pembahasan kita hari ini tentang refleksi pembelajaran. Sayang sekali, waktunya sudah berakhir. Mungkin kita bisa ngobrol, sharing di grup ini ya, di grup. Oke Bu, terima kasih. Di grup penggerak. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, sebagai dokumentasi. Ya, dulu. Ini saya boleh minta nomornya Ibu Fitria. Kalau nomornya Ibu Winda ada di grup kami. Oh boleh Pak, boleh. Oh boleh Bapak, boleh. Cukup di kolom chat ya Pak ya. Di kolom chat silakan. Iya Bu. Tunggu Bu ya, kalau sudah boleh bantu. Iya, silakan Bapak Ibu nanti kalau ada yang ingin didiskusikan lewat WA boleh. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Suwarti. Salam untuk rekan-rekan guru di sana. Ya saya Bu, terima kasih. Bu Okta, saya nggak bisa buka kamera ya. Silakan ambil aja fotonya. Saya
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semua. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Ya. Ini saya sering lihat Bu Fitria juga Bu yang posting berkaitan Canva